Miris, kecewa tidak kunjung ditunjuk jadi cawapres. Novel Bamukmin mulai tinggalkan Anies. Salah satu kelompok yang turut berjasa mengantarkan Anies terpilih jadi gubernur pada Pilkada DKI tahun 2017 silam adalah PA212. Namanya saja PA212. Anggotanya ya Laskar FPI. Jadi, kalau ada pertanyaan, apa beda FPI dan PA212? Sama saja. Sama-sama doyan duit dan sama-sama tukang jual agama. Lantas, apa bukti kalau kelompok PA212 ini doyan duit? Mereka sering banget mengkafir-kafirkan orang, bahkan mengatakan haram DKI Jakarta dipimpin oleh non-muslim. Haritanu yang konglomerat dibela juga oleh mereka. Nah, pasca berhasil turut mengantarkan Anies terpilih menjadi DKI 1, kelompok ini semakin pede, mampu menjadikan orang sebagai penguasa lewat jualan agama. Hingga pada Pilpres tahun 2019, PA212 mendukung Prabowo. Tapi karena yang dilawan Prabowo bukan Ahok, melainkan Jokowi, yang agamanya sama dengan Prabowo, plus wakilnya Ma'ruf Amin, yang notabene mantan ketua MUI, yang fatwanya mereka pakai untuk menyerang Ahok. Tidak pelak, upaya yang dilakukan yakni jualan agama hasilnya kurang maksimal. Capres yang mereka dukung kalah Ferguson. Bukannya sadar diri telah gagal mengantarkan Prabowo menjadi RI 1, si pentolan PA212 Novel Bamukmin malah semakin mencak-mencak. Ia pun berambisi menjadi calon RI 2 atau cawapres. Adapun bakal capres yang hendak dijadikan pasangan oleh Wan Novel adalah Anies Baswedan. Agar tidak disebut punya ambisi mengejar kekuasaan, Novel Bamukmin mengemburkan keinginannya tersebut dengan istilah jihad konstitusi. Saya terpanggil, wajib jihad konstitusional menyelamatkan bangsa yang sudah di ujung kehancuran oleh penjajahan gaya baru. Dan jihad konstitusional ini sudah didengungkan oleh Imam Besar Habib Rizik sejak tahun 2019. Demikian ujar Habib palsu itu dengan nada seperti tanpa bersalah. Sementara ini masih cocok Anies dengan Novel. Lanjutnya lagi, asik Anies dengan Novel. Untuk meyakinkan parpol calon pengusung, Novel pun mengklaim rencananya mau jadi cawapres didukung oleh PA212 serta jamaahnya, termasuk masyarakat Banten, turut mendukungnya. Cadas. Yang bikin tambah kaget lagi, Novel juga mengaku dirinya didukung oleh 130 juta rakyat Indonesia jika berpasangan dengan Anies. Gede banget. Padahal perolehan suara Jokowi di Pilpres tahun 2019 lalu hanya 85,6 juta. Sedangkan perkiraan DPT 2024 sebanyak 205,85 juta. Artinya, Anies dengan Novel dapat suara 63,15%. Auto jadi wapres. Gak turun. Hanya saja, meskipun mengaku didukung oleh 130 juta rakyat Indonesia, tetap saja 3 parpol yang tergabung dalam koalisi perubahan gak mau mengusung Anies dengan Novel. Partai Demokrat sibuk mengusulkan ketua umumnya AHY untuk jadi wakil Anies. PKS juga sibuk mengusulkan kadernya Aher untuk jadi cawapres Anies. Sementara Nasdem
menyebut nama Hovifah dan Andika Perkasa sebagai kandidat cawapres Anies. Pokoknya tidak ada nama novel sama sekali yang disebut oleh PKS, Nasdem maupun Partai Demokrat. Padahal novel menyatakan niatnya mau jadi cawapres Anies itu sejak tahun 2021 silam loh. Namun tidak ada sambutan positif sama sekali. Hal ini yang kemudian membuat dia kecewa berat sama Anies, hingga tanpa tedeng aling-aling novel memberi isyarat akan mendukung Prabowo lagi. Baru-baru ini ia mengatakan Prabowo salah satu sosok yang cocok memperjuangkan umat Islam jika terpilih jadi presiden pada Pilpres tahun 2024 mendatang. Serta Prabowo punya keberanian untuk menjerat pelaku penembakan di kilometer 50. Siapa lagi atau capres yang kami dukung kalau bukan Prabowo Subianto, yang mana kadernya telah jelas terjun langsung menangani kasus kilometer 50, di antaranya Bang Fadlison dan Ustadz Romo. Demikian ujar mantan karyawan Pizza Hut itu. Novel pun mengungkapkan, ada kader Gerindra yang turut menyebut dan mengurus jenazah Laskar FPI yang tewas ditembak di kilometer 50. Yang mana kala itu saat jenazah dimandikan, Fadlison hadir di sana. Sedangkan Habibur Rahman menerima PA 212 mengadu nasib atas tewasnya rekan mereka. Di sisi lain, novel pesimis. Anies bisa berkomitmen membongkar kasus kilometer 50. Sudah kayak AHY saja si novel ini, gak ditunjuk jadi cawapres Anies, cawe-cawe ke capres lain. Tapi bagus juga kalau dia, Rizik, Bahar dan kawan-kawan mendukung Prabowo. Kita jadi tahu siapa capres yang ada kadrun di belakangnya. Tapi yang ngeri-ngeri sedap di sini, Abu Janda Al-Bollywoodi alias Permadi Arya. Gak kebayang bagaimana dia harus bekerja sama dengan kelompok kadrun yang selama ini sering dibulinya di medsos. Begitulah kura-kura. Artikel ini diambil oleh siwar.com dan ditulis oleh Ferry Patli. Bagaimana menurut Anda?